IPW duga isu penguntitan Jampitsus terkait kasus korupsi dan konflik kewenangan penanganan kasus. Peristiwa Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus. Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah yang dikuntit atau dibuntuti anggota Densus 88 Anti Teror Polri jadi sorotan. Gedung Kejagung juga selalu dibayang-bayangi sejumlah anggota BRIMOB hingga munculnya drone diduga untuk mengintai. Ini terjadi usai satu anggota Densus 88 Anti Teror dikabarkan ditangkap. Indonesia Police Watch, IPW, sendiri melihat kasus ini merupakan kasus yang serius. Pemantauan adalah satu metode surveillance untuk mendapatkan bahan keterangan ataupun data dari yang dipantau. Nah, ini agak mengejutkan memang ya, yang dipantau ini Jampitsus oleh Densus. Artinya ini sesuatu yang serius, kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso saat dihubungi tribunnews.com, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. IPW melihat pemantauan yang dilakukan anggota Densus 88 tersebut bukan merupakan perintah individu melainkan tugas yang harus dijalankan. Sugeng menduga penguntitan itu dilakukan diakibatkan dua isu. Isu itu disebutnya adalah soal kasus korupsi hingga konflik kewenangan penanganan kasus. Beberapa waktu lalu IPW mendapatkan informasi bahwa kejaksaan begitu intensif terlibat di dalam penanganan kasus tambang. Padahal kasus tambang itu bukan kewenangan kejaksaan, tetapi kejaksaan mengambil dari aspek korupsinya, karena kasus tambang itu adalah tindak pidana yang menjadi kewenangan Polri, sambungnya. Beberapa kasus tambang, kata Sugeng, banyak ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, hingga diduga menjadi pemicu hal tersebut dilakukan. Karena itu apakah ada kaitan dengan dua isu tersebut? Ya ditanyakan kepada masing-masing instansi saja, jelasnya. Heboh Jampitsus dikuntit Densus 88, Polri harus berani ungkap dalang di belakangnya. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah dikabarkan dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus Anti Teror 88, Kepolisian Republik Indonesia, Polri, selaku instansi tempat Densus Anti Teror 88 bernaung, diminta untuk buka suara perihal siapa dalang di balik penguntitan itu. Wakil Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia, LP3HI, Kurniawa Adi Nugroho mengatakan Polri harus bisa mengungkap apa motif anggota Densus 88 yang diamankan polisi militer, PM, itu. Menurutnya Polri harus bisa menerangkan apa motif dan siapa sosok pemberi perintah atas misi yang diemban anggota tersebut. Harus dilacak apakah yang bersangkutan bergerak sendiri atau ada perintah perwira yang pangkatnya lebih tinggi, baik di internal Densus sendiri atau dari satuan lain, ujar dalam keterangannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Tidak hanya itu, Polri juga dinilai harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung lantaran posisi kedua instansi tersebut sama-sama sebagai penegak hukum. Sampai kapanpun Polri sebagai penyidik perkara pidana wajib berkomunikasi dengan jaksa sebagai penuntutnya, kata Kurniawan. Meski begitu, ia melihat peristiwa penguntitan Jampitsus Kejaksaan Agung hanyalah pekerjaan oknum. Menurut Kurniawan, oknum tersebut dinilai hanya mencari recehan dengan aksi penguntitan. Saya melihat ini hanya kerjaan oknum yang nyari recehan, katanya. Kurniawan pun menegaskan sosok pemberi perintah harus diungkap dari peristiwa penguntitan itu, termasuk perannya dalam perkara yang sedang intens ditangani jajaran Pitsus Kejaksaan Agung. Sebagaimana diketahui, saat ini para penyidik Pitsus Kejaksaan Agung tengah disibukkan mengusut perkara rasuah tata niaga komoditas timah. Harus dilacak apa perannya dalam kasus Tipikor Tambang, kata Kurniawan. Kejagung perketat keamanan usai Densus 88 diduga kuntit Jampitsus, Polri didesak beri penjelasan. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus. Kejaksaan Agung,
Febri Adriansyah diduga dimata-matai oleh sejumlah anggota polisi dari Satuan Detasemen Khusus Anti Teror atau Densus 88 saat makan malam di salah satu restoran di Cipete, Jakarta Selatan. Anggota Densus 88 yang terciduk membuntuti Jampitsus itu kemudian ditangkap dan disebut-sebut berinisial IM, berpangkat Bribda. Berdasarkan informasi yang diterima, dia saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. IM ternyata saat itu tidak sendiri, ia diduga menjalankan misi bersama 5 orang lainnya yang dipimpin seorang perwira menengah kepolisian. Namun hanya IM yang berhasil diamankan pengawal Jampitsus saat itu. Kala itu, IM diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Lalu, setelah kejadian itu, Kejaksaan Agung, Kejagung, kini memperketat pengamanan dengan menambah personel keamanan dari TNI. Bahkan, anggota polisi militer, PM, maupun Angkatan Darat pun akhir-akhir ini terlihat bersiaga di sekitar Gedung Kartika, tempat Jampitsus Febri Ardiansyah berkantor. Selain itu, lebih dari 3 mobil dinas PM Angkatan Laut juga berjaga-jaga di gerbang sebelah barat kompleks Kejagung di Jalan Bulungan. Peningkatan pengamanan itu dilakukan karena saat ini Kejagung memang tengah menangani kasus-kasus besar. Peningkatan keamanan biasa-biasa saja itu kan. Kita lagi menangani perkara gede, eskalasi pengamanan harus kita tingkatkan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan. Ketut mengungkapkan, sejauh ini, Jampitsus Febri Adriansyah dalam keadaan baik. Terkait peristiwa ini, pihak Kejaksaan Agung masih enggan banyak bersuara. Bahkan, Kapus Penkum Kejaksaan Agung mengklaim belum memperoleh informasi peristiwa yang dialami Jampitsus Febri Adriansyah ini. Saya aja nggak ngerti itu. Sampai saat ini saya belum dapat informasi yang jelas, ujar Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana saat dikonfirmasi Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Mengenai peristiwa ini, Polri sampai didesak untuk memberikan penjelasan. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISESS, Bambang Rukminto menyebut, penggunaan kekuatan itu tidak pada tugas pokok dan fungsinya. Densus 88 tentu bergerak bukan atas inisiatif masing-masing personel. Ada yang memerintahkan, kata Bambang saat dihubungi, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Untuk itu, Bambang meminta Kepala Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri Irjen Sentot Prasetyo untuk memberikan penjelasan terkait motif penguntitan tersebut. Sebab, penjelasan itu diperlukan untuk menghindari adanya spekulasi-spekulasi yang nantinya berdampak negatif terhadap Korps Bayangkara. Siapa dan apa motifnya tentu bisa dijelaskan oleh Kadensus 88. Apakah benar mereka adalah timnya, atau hanya digerakkan oleh oknum saja, ucapnya. Oknumnya siapa tentu juga bisa dijelaskan agar tak memunculkan pretensi berbagai macam di masyarakat, tuturnya. Apabila terbukti anggota Densus 88 digunakan untuk kegiatan spionase, maka hal itu jelas melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Hal itu disampaikan oleh pengamat keamanan dari Center for Strategic and International Studies, Niki Fahrizal, saat dihubungi pada Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Sebab, dalam tataran operasional, tugas Densus 88 berada di bawah rezim UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bukan menguntit aparat hukum, seperti pejabat Kejaksaan Agung. IPW duga isu penguntitan Jampitsus terkait kasus korupsi dan konflik kewenangan penanganan kasus. Peristiwa Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus. Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah yang dikuntit atau dibuntuti anggota Densus 88 Anti Teror Polri jadi sorotan. Gedung Kejagung juga selalu dibayang-bayangi sejumlah anggota Brimob hingga munculnya drone diduga untuk mengintai. Ini terjadi usai satu anggota Densus 88 Anti Teror dikabarkan ditangkap. Indonesia Police Watch, IPW, sendiri melihat kasus ini merupakan kasus yang serius. Pemantauan adalah satu metode surveillance untuk mendapatkan bahan keterangan ataupun data dari yang dipantau.
Nah ini agak mengejutkan memang ya, yang dipantau ini Jampitsus oleh Densus. Artinya ini sesuatu yang serius, kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso saat dihubungi tribunnews.com, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. IPW melihat pemantauan yang dilakukan anggota Densus 88 tersebut bukan merupakan perintah individu melainkan tugas yang harus dijalankan. Sugeng menduga penguntitan itu dilakukan diakibatkan dua isu. Isu itu disebutnya adalah soal kasus korupsi hingga konflik kewenangan penanganan kasus. Beberapa waktu lalu IPW mendapatkan informasi bahwa kejaksaan begitu intensif terlibat di dalam penanganan kasus tambang. Padahal kasus tambang itu bukan kewenangan kejaksaan, tetapi kejaksaan mengambil dari aspek korupsinya, karena kasus tambang itu adalah tindak pidana yang menjadi kewenangan Polri, sambungnya. Beberapa kasus tambang, kata Sugeng, banyak ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, hingga diduga menjadi pemicu hal tersebut dilakukan. Karena itu apakah ada kaitan dengan dua isu tersebut? Ya ditanyakan kepada masing-masing instansi saja, jelasnya. Heboh Jampitsus dikuntit Densus 88, Polri harus berani ungkap dalang di belakangnya. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah dikabarkan dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus, Densus Anti Teror 88, Kepolisian Republik Indonesia, Polri, selaku instansi tempat Densus Anti Teror 88 bernaung, diminta untuk buka suara perihal siapa dalang di balik penguntitan itu. Wakil Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia, LP3HI, Kurniawa Adi Nugroho mengatakan Polri harus bisa mengungkap apa motif anggota Densus 88 yang diamankan polisi militer, PM, itu. Menurutnya Polri harus bisa menerangkan apa motif dan siapa sosok pemberi perintah atas misi yang diemban anggota tersebut. Harus dilacak apakah yang bersangkutan bergerak sendiri atau ada perintah perwira yang pangkatnya lebih tinggi, baik di internal Densus sendiri atau dari satuan lain, ujar dalam keterangannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Tidak hanya itu, Polri juga dinilai harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung lantaran posisi kedua instansi tersebut sama-sama sebagai penegak hukum. Sampai kapanpun Polri sebagai penyidik perkara pidana wajib berkomunikasi dengan jaksa sebagai penuntutnya, kata Kurniawan. Meski begitu, ia melihat peristiwa penguntitan Jampitsus Kejaksaan Agung hanyalah pekerjaan oknum. Menurut Kurniawan, oknum tersebut dinilai hanya mencari recehan dengan aksi penguntitan. Saya melihat ini hanya kerjaan oknum yang nyari recehan, katanya. Kurniawan pun menegaskan sosok pemberi perintah harus diungkap dari peristiwa penguntitan itu, termasuk perannya dalam perkara yang sedang intens ditangani jajaran Pitsus Kejaksaan Agung. Sebagaimana diketahui, saat ini para penyidik Pitsus Kejaksaan Agung tengah disibukkan mengusut perkara rasuah tata niaga komoditas timah. Harus dilacak apa perannya dalam kasus Tipikor Tambang, kata Kurniawan.